Ketika Jibril bertanya kepada Allah, bagaimana bisa engkau mengangkat Ibrahim sebagai khalilmu? Ibrahim sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Bagaimana mungkin dia menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada di dalam hatinya kecuali cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam hati Ibrahim kecuali aku, kata Allah. Maka Allah berkata, ujilah wahai Jibril. Jika engkau tidak percaya bahwa Ibrahim adalah kesayanganku, ujilah dia. Maka engkau akan tahu siapa sebenarnya Ibrahim alaihi salam. Engkau ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, satu kali, kata Ibrahim, maka separuh dari jumlah hewan ternakku adalah milikmu, kata Ibrahim alaihi salam. معاشر المسلمين رحمكم الله. النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنجز والإمام فقد لهم أنجزوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل التقوى شرطا لقبول الأعمال. الحمد لله الكريم الذي أسبغ نعمه علينا باطنة وظاهرة. الرحيم الذي لم تزل ألطافه على عباده متوالية متظاهرة. العزيز الذي خضعت لعزته رقاب الجبابرة. القوي المتين الذي أباد من كذب رسله من الأمم الطاغية الكافرة. أحمده حمد عبد لم تزل ألطافه عليه متتابعة متوافرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة في الدار الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات الباخرة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله بالسر والأعلان. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaik-baik wasiat yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah penuh dengan ketaatan dan istiqomah. Pegang eratlah iman dan Islam yang telah diwajibkan atas kalian. Cintailah Allah. Cintailah Allah karena Allah telah menyempurnakan cintanya kepadamu. Dan selalu bersyukurlah di hadapan Allah, lantaran Allah telah mengangkat derajat kalian
ke jenjang kemuliaan dan keutamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan suci Muharram. Satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya hitungan bilangan jumlah bulan di sisi Allah. 12 syahran, terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 berurutan, kata Nabi. Pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajabiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak peristiwa yang terjadi di bulan suci Muharram. Banyak peristiwa yang terjadi pada Nabi dan Rasul-Rasul Allah di bulan suci Muharram. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Kapal Nabi Nuh dikandaskan oleh Allah dan banjir bandang surut terjadi pada bulan Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud juga terjadi pada bulan suci Muharram. Peristiwa yang sangat fenomenal. Nabiullah Musa alaihissalam yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Begitu banyak peristiwa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Ma'asyiral muslimin, saya ingin bahas satu Nabi dari beberapa peristiwa Nabi yang terjadi di bulan suci Muharram. Peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya ingin membahas Nabiullah Ibrahim? Karena Ibrahim adalah orang yang tingkatnya nomor 2 di sisi Allah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqam kedudukan Nabiullah Ibrahim berada di tingkat ranking kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu peristiwa yang sangat menggegerkan pada penduduk langit. Ketika Allah mengangkat Nabiullah Ibrahim menjadi khalilnya. Ketika Allah mengangkat Ibrahim sebagai kesayangannya. Ibrahim Khalilullah. Begitu derajat mulia yang diumumkan oleh Allah pada penduduk langit. Aku umumkan pada penduduk langit, kata Allah, bahwa saat ini
Aku mengangkat Ibrahim sebagai khalilku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan di dalam Al-Quran. Wattakhadullahu Ibrahima khalila. Wattakhadullahu Ibrahima khalila. Aku ambil Ibrahim, aku angkat Ibrahim sebagai kesayanganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak ingin membahas bagaimana ramainya penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah, mempertanyakan bagaimana Allah bisa mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, Ibrahim sebagai kekasihnya. Bahkan malaikat Jibril pun bertanya, bagaimana Allah bisa mengangkat Ibrahim? Bagaimana Allah bisa memberi gelar Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kesayangannya? Padahal menurut malaikat Jibril, Ibrahim hanya sibuk dengan kekayaannya. Ibrahim hanya sibuk dengan keluarganya yang cukup besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Jibril bertanya kepada Allah, bagaimana bisa engkau mengangkat Ibrahim sebagai khalilmu? Ibrahim sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Bagaimana mungkin dia menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah menjawab pertanyaan Jibril, Allah mengatakan, engkau jangan hanya melihat dari segi lahiriah saja, tetapi ketahuilah bahwa di dalam hati Ibrahim tidak ada di dalam hatinya kecuali cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam hati Ibrahim kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah bisa mengangkat Ibrahim menjadi khalilnya? Bagaimana sebab Allah bisa mengangkat Ibrahim sebagai kesayangannya? Para ulama mengatakan, yang pertama, kenapa Ibrahim diangkat sebagai khalilnya? Satu derajat yang tinggi di sisi Allah, yang tidak akan pernah diberikan kepada orang lain kecuali Ibrahim. Sebab yang pertama, karena Ibrahim lebih dahulu mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan dirinya, daripada kepentingan keluarganya, dan daripada kepentingan orang lain. Ma'asyiral muslimin, Ibrahim lebih mendahulukan kepentingan Allah. Ini satu sebab kenapa Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Diceritakan, ma'asyiral muslimin, ketika turun perintah sunat, perintah untuk bersunat kepada Ibrahim, yang diperintahkan kepada Ibrahim oleh Allah. Karena Ibrahim tidak ingin menunda perintah Allah tersebut, ketika turun perintah untuk bersunat, apa yang ada di dekat Ibrahim, langsung ia kerjakan. Beliau bersunat, kebetulan ada kapak di sebelah Ibrahim. Dan kapak itu segera diambil, kemudian untuk mengeksekusi alat vital Nabiullah Ibrahim. Kenapa demikian? Padahal beliau punya pisau yang cukup tajam. Kenapa ini dilakukan Ibrahim? Karena ia tidak ingin menunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh peristiwa bagaimana Ibrahim mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa sebab Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah?
ia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gantungan hidupnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gantungan hidupnya. Tidak ada yang ia pasrahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah disuruh untuk menguji malaikat Jibril, ketika Jibril mempertanyakan kenapa Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, maka Allah berkata, ujilah wahai Jibril. Jika engkau tidak percaya bahwa Ibrahim adalah kesayanganku, ujilah dia. Maka engkau akan tahu siapa sebenarnya Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi, menyerupai manusia. Ketika itu Nabiullah Ibrahim sedang mengembalakan hewan ternaknya yang berjumlah ratusan ribu. Jibril yang menyerupai manusia mendekati Nabiullah Ibrahim. Assalamualaikum wahai Ibrahim. Aku lihat engkau sedang mengembalakan ternak. Begitu banyaknya ternakmu saat ini wahai Ibrahim. Apakah ternak yang begitu banyak ini milikmu semua, kata Jibril yang sedang menyerupai manusia. Nabiullah Ibrahim tidak mengetahui kedatangan Jibril, disangkanya adalah manusia biasa. Nabiullah Ibrahim menjawab, wahai fulan, semua hewan ternak ini adalah milik Allah yang kebetulan saat ini dititipkan kepadaku, kata Nabiullah Ibrahim. Kemudian Jibril yang menyerupai manusia itu berkata, wahai Ibrahim, seandainya aku minta satu yang paling kecil dari hewan kambingmu yang di sebelah pojok itu, bolehkah engkau wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Wahai fulan, wahai saudaraku, kata Ibrahim, engkau ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Engkau ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah satu kali, kata Ibrahim. Maka separuh dari jumlah hewan ternakku adalah milikmu, kata Ibrahim alaihissalam. Engkau ucapkan kalimat tauhid satu kali, la ilaha illallah, maka separuh dari hewan ternakku adalah milikmu, kata Ibrahim alaihissalam. Engkau ucapkan dua kali kalimat tauhid la ilaha illallah, maka seluruh hewan ternakku adalah milikmu saat ini, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sungguh satu jawaban yang sangat mencengangkan dari seorang malaikat Jibril. Sungguh satu jawaban yang spektakuler. Satu jawaban yang luar biasa yang tidak diduga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam hati malaikat Jibril bergumam, maka pantaslah ketika Allah memberikan makam Khalilullah, memberikan gelar Khalilullah kepada Nabiullah Ibrahim. Sebab yang kedua, tawakal kepada Allah. Ibrahim tidak takut miskin di hadapan Allah. Sebab yang ketiga, kenapa Allah mendudukkan makam tertinggi, makam Khalilullah kepada Ibrahim? Sebab yang ketiga, karena setiap Nabiullah Ibrahim makan, beliau selalu mengajak orang lain, ma'asyiral muslimin. Ini yang mungkin bisa kita tiru. Yang kedua, yang pertama mungkin kita kesulitan untuk meniru. Yang kedua, mungkin sangat kesulitan untuk bisa kita tiru. Mungkin yang ketiga barangkali bisa kita tiru. Setiap makan, Nabiullah Ibrahim selalu mengajak orang lain, ma'asyiral muslimin. Inilah yang menjadi sebab kenapa Allah memberikan gelar Khalilullah
kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan Nabiullah Ibrahim mengajak makan, kadangkala sampai berjauh-jauh mil berjalan, 1 sampai 2 mil berjalan, hanya untuk mencari orang lain untuk diajak makan, ma'asyiral muslimin. Inilah kedudukan makam yang mulia yang diberikan Allah kepada hambanya, yang mungkin sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita di bulan suci Muharram ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan bahagia fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله بالسر والأعلان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك والمرسلين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا يا الله. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والمشركين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء، وارفع عنا الغلاء والوباء، وارفع عنا الغلاء والوباء، وارفع عنا الغلاء والوباء في بلادنا إندونيسيا يا الله. في بلادنا إندونيسيا يا الله. في بلادنا إندونيسيا يا الله، وأن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله